Sabar, ini ujian. Buat kalian yang belum dapat update MIUI 13. Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Oke, mungkin gue telat ya review MIUI 13 ini karena gue dapat notifikasi update itu pas kemarin gue lagi road trip sama istri gue ke Malang. Jadi ya sekalian aja gue coba-coba ada apa sih yang baru sama MIUI 13 ini. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman juga yang udah dapet MIUI 13 khususnya untuk device yang sekarang gue pakai yaitu Xiaomi 11T. Untuk update-nya sendiri cukup gede ya. Di sini gue dapat kurang lebih 3,2 GB dan gue saranin buat teman-teman yang mau update itu pakai jaringan internet yang stabil. Ya jaga-jaga aja, siapa tahu ada file yang nggak ke-download malah nanti jadi bug. Setelah file update ke-download, handphone gue mulai restart dan wajarnya handphone baru aja dapat update baru. Ini dia restartnya cukup lama. Gue memang nggak ngitungin, tapi kurang lebih ada sekitar 10 menit handphone Xiaomi 11T gue buat nyala dan mulai adaptasi ke sistem baru MIUI 13 berbasis Android 12 ini. Oke, hal pertama yang gue notice pasca update MIUI 13 ini adalah wallpapernya. Dan setelah gue cek, emang bener ada beberapa wallpaper baru yang disematkan di MIUI 13 ini. Total ada kurang lebih 21 wallpaper baru dan itu belum termasuk wallpaper lama yang emang udah ada di MIUI sebelumnya. Sedangkan untuk super wallpaper, semua masih sama aja kayak MIUI sebelumnya dan ada sekitar 5 super wallpaper yang bisa kalian download di sana. Untuk hal selanjutnya yang gua notice dari update MIUI 13 ini adanya tile widget yang bisa kita lihat pas kita geser ke kiri home screen-nya. Sebenarnya untuk fitur ini bisa kita rubah antara tile widget atau update berita terkini. Tapi default bawaan dari MIUI 13 ini munculin tile widget ini yang isinya berbagai macam informasi, mulai dari kolom pencarian Google sampai dengan shortcut aplikasi yang biasa kita buka. Dan tile widget ini bisa kita custom sesuka hati kalian ya. Cukup intuitif emang tile widget ini dan kalian tahu ya tile widget ini terinspirasi dari handphone apa? Hal yang baru selanjutnya dari MIUI 13 ini adanya fitur Edge Panel ala-ala handphone Korea. Setelah gue periksa lebih jauh, fitur Edge Panel ini punya dua fungsi yang berbeda. Dimana fitur pertama yang gue temuin adalah dia bisa munculin shortcut aplikasi yang biasa kalian buka dan di sana juga kalian bisa custom aplikasi apa aja yang bisa kalian akses dari Edge Panel ini. Untuk fungsi yang kedua yang gue temuin dari Edge Panel ini adalah adanya shortcut video toolbox saat buka aplikasi pemutar video kayak contohnya YouTube. Nah, di shortcut ini kalian bisa buat atur fitur Dolby Atmos dan intensitasnya bisa kalian atur juga mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dan untuk yang paling tinggi ini gue impress sama hasil suara yang dikeluarkan karena jadi lebih bulat khususnya untuk video-video dengan tema storytelling. Nah, di menu video toolbox ini kalian juga bisa akses fitur screen recorder. Cuma memang sayangnya seperti di MIUI sebelumnya, untuk fitur screen recorder ini dihilangkan dan kalian harus download secara manual fitur ini. Di MIUI 13 ini juga menghadirkan fitur RAM extension yang dimana kita bisa nambah RAM secara virtual yang diambil dari internal storage sebesar 3 GB. Jujur gue sih kurang begitu perlu ya sama fitur ini karena RAM 8 GB di Xiaomi 11T gue ini udah cukup buat aktivitas sehari-hari gue. Mungkin fitur ini bakal berguna buat teman-teman yang pakai handphone Xiaomi dengan kapasitas RAM di bawah 8 GB. Oke, fitur-fitur di atas yang udah gue sebutin sebelumnya itu adalah beberapa hal yang secara kasat mata bisa kita lihat secara langsung di update MIUI 13 ini. Tapi pada intinya saat peluncuran MIUI 13 kemarin yang gue lihat, Xiaomi menjanjikan 4 hal dari update MIUI 13 ini yaitu fokus algoritma,
liquid storage, atomize memory, dan juga peningkatan dukungan keamanan. Oke, menurut gue itu cuma sekedar teori dan teknis yang diinformasikan Xiaomi tentang update MIUI 13 ini. Lantas bagaimana untuk penggunaan real life-nya? Secara keseluruhan ada beberapa hal yang gue rasain dari MIUI 13 ini. Dimana hal yang pertama gue rasain adalah layar yang lebih terang kalau dilihat di bawah sinar matahari. Terlepas dari bener apa enggaknya ya Xiaomi meningkatkan kecerahan layarnya, tapi yang gue rasain ini itu lebih terang dari MIUI sebelumnya saat di bawah sinar matahari. Kalau sebelumnya gue agak butuh waktu buat lihat layar di bawah sinar matahari, sekarang tuh lebih effortless aja. Semua konten yang ditampilin di layar Xiaomi 11T gue dengan MIUI 13 ini bisa terlihat dengan sangat jelas tanpa ada usaha lebih. Hal berikutnya yang gue rasain secara langsung adalah keluaran suara dari Xiaomi 11T gue. Yang seperti tadi gue bilang, suaranya jadi berasa lebih bulat khususnya kalau gue lagi dengerin konten-konten yang bertema storytelling. Oh ya, gue juga suka sama fitur dark mode di MIUI 13 ini. Sebelumnya, gue kurang suka sama dark mode di MIUI 12.5 karena seperti memaksakan setiap aplikasi untuk masuk dalam dark mode yang hasilnya bikin kecewa di mana aplikasi dipaksa nampilin warna gelap. Dan beberapa aplikasi yang emang warnanya cerah jadi kontras banget antara background dan foreground dari aplikasinya. Emang sih bisa diatur aplikasi apa aja yang mau kita paksa ke dark mode ataupun kita nonaktifin. Tapi hasilnya tuh kurang perfect dimana saat loading aplikasi, warna dari aplikasi tetap dipaksa buat gelap dulu baru ngeload dengan warna aplikasi aslinya. Menurut gua itu tetap kurang nyaman. Nah, sedangkan di dark mode di MIUI 13 ini seperti layaknya dark mode di handphone Korea yang pernah gua pakai, dark mode cuma ada di tampilan MIUI aja dan tanpa memaksakan aplikasi untuk masuk ke dark mode juga. Rasanya jadi lebih nyaman dan semenjak update MIUI 13 ini, gue selalu pakai dark mode karena ini adalah dark mode yang gue suka. Nah, itu kan beberapa hal yang gue suka dari MIUI 13. Ada juga beberapa hal yang gue kurang suka dari MIUI 13 ini. Xiaomi klaim dengan MIUI 13 ini bisa mengurangi konsumsi daya sampai 10%. Tapi pada kenyataannya, gue ngerasa kok baterainya jadi berasa lebih boros ya. Biasanya gue pakai Xiaomi 11T ini seharian full dengan cara pakai gue yang lebih banyak nonton video di handphone. Kurang lebih baterainya bisa sisa 20% di jam 10 malam dan terakhir gue charge itu full di jam 7 pagi. Tapi setelah gue update MIUI 13 ini, gue udah ngecharge lagi ya di jam 4 atau jam 5 dengan kondisi baterai yang sama di 20%-an. Gue sih berharap emang ini sistemnya lagi adaptasi aja dengan MIUI terbaru ini dan kedepannya bisa jadi tambah irit sesuai klaim dari Xiaomi. Hal kedua yang gue nggak suka dari update MIUI 13 ini adalah feedback getaran pas lagi ngetik. Di MIUI sebelumnya gue sempat suka banget sama feedback getaran pas lagi ngetik karena berasa kayak beneran pakai handphone flagship. Tapi di MIUI 13 ini kayak diilangin gitu ya feedback getaran yang kayak handphone flagshipnya. Karena gue ngerasa feedback getaran yang sekarang itu berasa kayak handphone 1 jutaan. Tapi feedback getaran yang gak enak itu cuma berasa pas lagi ngetik aja. Kalau ada telepon masuk sih getarannya masih berasa getaran kelas flagship. Ya gue berharap sih bisa dibalikin feedback getarannya kayak sebelumnya karena salah satu hal yang bikin gue suka sama Xiaomi 11T itu karena feedback getarannya yang kayak handphone flagship. Jadi mungkin segitu aja kali ya pengalaman gue tentang update MIUI 13 ini. Overall semua oke, multitasking lancar, swipe aplikasi aman, gak ada kendala. Hasil foto masih oke, suara jadi makin bagus dan performa game juga masih oke. Meskipun gue berasa agak sedikit anget handphonenya pas dipakai ngegame, tapi overall dalam kondisi yang bagus. Kalau kalian suka sama video gue boleh di like videonya dan di subscribe channel gue. Akhir kata gue pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.